Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Bayangkan, sebuah panti asuhan yang dibangun dari niat baik, tetapi setiap anak yang tinggal di dalamnya perlahan menghilang satu persatu. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, melainkan karena sebuah perjanjian terlarang demi kekayaan. Dan yang paling mengerikan, setelah pendirinya mati, kutukan itu tidak ikut mati. Ia berpindah kepada orang yang mencoba menghentikannya. Malam ini, aku akan menceritakan bagaimana seorang relawan berubah menjadi penjaga perjanjian gelap, dan mengapa sampai hari ini bisikan itu masih mencari korban baru. Bangunan itu berdiri di ujung desa seperti gigi tua yang tumbuh dari tanah kuburan. Cat putihnya masih tampak bersih, namun hawa di sekitarnya terasa dingin, seolah matahari enggan singgah terlalu lama. Setiap orang menyebutnya tempat amal, rumah perlindungan bagi bocah tanpa keluarga. Akan tetapi, bagi warga sekitar, panti tersebut lebih menyerupai perahu besar yang berlayar di laut kabut. Terlihat menolong, namun menyimpan arah yang tak pernah jelas. Pendiri yayasan bernama Haji Surya Atmaja. Pria itu dikenal dermawan. Sumbangan mengalir tanpa henti, pembangunan terjadi cepat, seolah uang tumbuh dari tanah. Ia berbicara lembut, senyumnya selalu tampak tulus. Namun ada sesuatu yang aneh pada matanya. Kilau dingin seperti kaca yang baru dicuci hujan malam. Aku datang sebagai relawan baru. Tugasku sederhana, membantu mengajar membaca serta membersihkan halaman. Hari pertama melangkah melewati gerbang besi, perasaanku seperti memasuki ruang tunggu yang salah alamat. Angin berembus tanpa suara, dedaunan bergerak seakan digerakkan tangan tak kasat mata. Anak-anak berlarian di lorong panjang. Mereka tertawa, namun suara itu tidak sepenuhnya hidup. Terdengar tipis, seperti rekaman lama yang diputar ulang. Salah satu bocah memegang lenganku. "Kak, jangan ke ruang bawah ya," bisiknya. Aku mengernyit. "Kenapa?" Ia menunjuk ke arah pintu kayu kecil di belakang dapur. "Di sana banyak yang menangis." Kalimat itu menempel di kepalaku seperti paku berkarat. Pada malam pertama, aku tidur di kamar relawan. Jam dinding menunjukkan pukul 2. Udara berubah berat, seperti air yang dituangkan ke paru-paru. Dari kejauhan terdengar isak lirih. Tangisan itu bukan suara satu orang, melainkan banyak, bertumpuk seperti kain basah yang ditumpuk tanpa dijemur. Aku bangkit dan berjalan pelan mengikuti sumber bunyi. Lorong tampak lebih panjang dari siang hari, seolah dindingnya mundur beberapa langkah. Cahaya lampu redup berkedip seperti mata orang mengantuk. Pintu kayu kecil itu setengah terbuka. Di baliknya terdapat ruangan sempit. Lantai berdebu, bau dupa bercampur darah kering. Di tengah ruangan ada lingkaran hitam dengan simbol yang tak kupahami. Beberapa boneka kain tergantung di sudut, wajahnya dijahit kasar, matanya kosong. Aku merasa seperti berdiri di perut seekor binatang raksasa. Langkah kaki terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat Haji Surya berdiri sambil membawa lilin. "Ananda tersesat," ucapnya tenang. Aku kaku. Saya dengar suara anak-anak menangis. Ia tersenyum. Mereka hanya bermimpi buruk. Tempat ini menyimpan trauma masa lalu, seperti gelas yang pernah pecah. Meski direkatkan, retaknya tetap ada. Ucapannya terdengar bijak, namun nada suaranya seperti menutup pintu besi.
Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering. Anak-anak jatuh sakit tanpa sebab. Dokter desa tak menemukan penyakit. Setiap kali seorang bocah dibawa ke rumah sakit, Haji Surya mengadakan doa bersama di ruang bawah. Setelah doa selesai, anak itu meninggal dengan wajah tenang seperti sedang tidur. Aku mulai mencatat semua peristiwa, tanggal, jam, serta kegiatan yang dilakukan sebelum kejadian. Polanya jelas, setiap kematian selalu bertepatan dengan malam doa khusus. Seorang anak perempuan bernama Sinta menjadi satu-satunya yang berani bicara jujur. Kami disuruh berdoa pakai kalimat aneh, katanya sambil memeluk lutut. Kalau tidak ikut, Pak Surya marah. Apa yang kalian lihat saat berdoa? Sinta menunduk. Bayangan besar di dinding, bentuknya seperti kambing berdiri. Kata-kata itu menusuk pikiranku. Aku teringat simbol di lantai ruangan bawah. Aku pernah melihat gambar serupa di buku tua tentang perjanjian terlarang. Panti ini bukan rumah perlindungan, ia lebih mirip ladang panen jiwa. Malam berikutnya, aku mengintip dari celah pintu ruang bawah. Anak-anak duduk melingkar. Haji Surya berdiri di tengah, membaca kalimat yang tidak menyerupai doa. Lilin menyala biru. Bayangan di dinding bergerak sendiri, membesar seperti awan gelap yang mendapat makan. Seorang bocah tiba-tiba jatuh pingsan. Haji Surya tersenyum. Rezeki kembali datang, katanya pelan. Saat itu, aku sadar, kebaikan yang terlihat hanyalah topeng. Seperti buah mengkilap yang di dalamnya penuh ulat, panti asuhan ini dibangun dari penderitaan yang disembunyikan rapi. Aku mundur perlahan, jantung berdetak seperti genderang perang. Di luar, angin berputar di halaman, membawa suara tangis yang tidak berasal dari manusia. Bab ini baru awal, karena di balik dinding putih itu masih ada rahasia yang lebih hitam daripada malam. Dan aku sudah terlanjur membuka pintunya. Sejak malam pengintaian itu, pikiranku berubah seperti air sungai yang tercampur tinta. Segala hal terlihat sama, namun maknanya berbeda. Tawa anak-anak ini terdengar seperti lonceng retak. Setiap langkah Haji Surya terasa seperti bayang pisau yang berjalan tanpa suara. Aku berpura-pura tetap menjadi relawan biasa, mengajar membaca, menyapu halaman, membagikan makanan. Akan tetapi, mataku tak lagi sekadar melihat, melainkan menimbang setiap gerak. Seperti orang berdiri di pasar, memilih buah yang tampak segar, tetapi mencium aroma busuk dari kejauhan. Suatu pagi, seorang bocah laki-laki bernama Ardi tak bangun dari tidurnya. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat seperti kertas basah. Tidak ada luka, tidak ada tanda penyakit. Haji Surya datang dengan sorban putih, menutup mata Ardi sambil berucap, "Tuhan lebih sayang padanya." Kalimat itu terdengar seperti gula di atas racun. Warga desa berdatangan membawa karangan bunga. Mereka memuji ketulusan pendiri yayasan. Tak seorang pun bertanya mengapa kematian terjadi terlalu sering. Kejadian itu dianggap musibah biasa, seperti hujan yang jatuh tanpa sebab. Aku tidak bisa tinggal diam. Malam hari, aku menemui Sinta di belakang dapur. "Kau pernah masuk ruang bawah lagi?" tanyaku. Ia menggeleng cepat. Takut, di sana ada suara menggeram, seperti perut lapar yang tidak pernah kenyang. Aku memutuskan mencari bukti. Di ruang arsip, aku menemukan buku catatan tua. Sampulnya coklat, ujungnya sobek. Isinya bukan laporan keuangan, melainkan tulisan tangan penuh simbol. Di beberapa halaman terdapat daftar nama anak dengan tanggal di sampingnya. Semua nama itu adalah anak-anak yang sudah meninggal. Hatiku seperti dijatuhi batu. Di halaman terakhir tertulis kalimat pendek, "Janji harus dibayar dengan darah yang tak memiliki pelindung." Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Analogi itu jelas bagiku. Panti ini ibarat ladang, sementara anak-anak adalah benih yang ditanam untuk dipanen, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai persembahan. Malam berikutnya, hujan turun deras. Air mengetuk atap seperti jari mengetuk peti mati. Aku kembali ke ruang bawah, membawa senter kecil. Bau amis menyambut seperti pintu neraka yang dibuka sedikit. Di sudut ruangan aku menemukan kain hitam menutupi lubang di lantai. Ketika kain itu disingkap, terlihat rongga tanah dengan tulang kecil berserakan. Tengkorak mungil, gigi belum lengkap. Aku menahan muntah. Langkah terdengar di belakangku.
Kau terlalu ingin tahu. Suara Haji Surya muncul tanpa amarah. Aku berbalik. Kenapa anak-anak ini mati? Ia menatap tulang-tulang itu lama. Karena dunia tidak pernah memberi tanpa meminta. Kau ingin hidup nyaman, maka harus ada yang dikorbankan. Sama seperti petani memotong ayam sebelum menanam padi. Kata-katanya seperti palu menghantam kepalaku. Ini pesugihan? Tanyaku. Ia mengangguk pelan. Aku dulu miskin, rumah reyot, orang-orang menertawakanku. Makhluk itu memberiku jalan, aku hanya mengikuti perjanjian. Aku mundur selangkah. Mereka masih anak-anak. Mereka tidak punya siapa-siapa. Jawabnya dingin, tidak ada yang mencari. Ucapan itu lebih tajam dari pisau. Tiba-tiba angin berputar di ruangan, lilin padam, dinding bergetar seperti kulit orang demam. Bayangan besar muncul merayap di tembok, menyerupai sosok bertanduk dengan mata kosong. Suara rendah bergema, bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruang. Waktu hampir habis. Haji Surya menunduk hormat. Aku merasa seperti berada di antara dua dunia, manusia dan sesuatu yang tidak pernah belajar kasihan. Aku lari keluar. Hujan menghantam wajahku, nafasku tersengal. Aku menuju kamar anak-anak. Sinta dan beberapa bocah lain sedang tidur. Aku mengguncang mereka pelan. Kalian harus pergi, bisikku, sekarang. Mereka terbangun dengan mata penuh tanya, namun sebelum bisa bergerak, pintu tertutup sendiri. Udara menjadi dingin, dari balik tembok terdengar kaki menyeret. Haji Surya berdiri di depan pintu dengan wajah berubah. Senyumannya hilang, diganti garis keras seperti patung batu. Tidak ada yang boleh keluar malam ini, katanya. Di belakangnya, bayangan hitam muncul lagi, lebih besar, lebih dekat. Anak-anak mulai menangis. Tangisan itu seperti lonceng pecah, memanggil sesuatu yang lebih gelap. Aku berdiri di depan mereka, tubuhku gemetar. Dalam hatiku hanya ada satu pikiran. Jika aku diam, mereka akan menjadi nama berikutnya dalam buku tua itu. Udara di kamar anak-anak terasa seperti kain basah yang menutupi wajah. Tangisan kecil bergema, bercampur langkah pelan dari lorong luar. Bayangan hitam berdiri di belakang Haji Surya seperti gunung yang belajar berjalan. Matanya kosong, namun haus. Aku merasa seperti semut yang berdiri di depan sepatu raksasa. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka kau sentuh, ucapku dengan suara bergetar. Haji Surya tersenyum tipis. Kau hanya tamu. Mereka milikku lewat perjanjian. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti besi digesek batu. Lampu mati. Cahaya bulan masuk melalui jendela, menorehkan garis pucat di lantai. Anak-anak memeluk satu sama lain, tubuh kecil mereka seperti daun kering yang menunggu badai. Aku meraih kursi kayu dan melemparkannya ke arah pintu. Kayu pecah membuka jalan. Lari, teriakku. Beberapa bocah berhamburan keluar, namun angin dingin menutup lorong dengan cepat. Dinding seolah bergerak mendekat. Ruang menjadi sempit, seperti mulut gua yang ingin menelan. Makhluk itu melayang, menyentuh lantai tanpa kaki. Setiap gerakannya meninggalkan bau tanah basah. Aku teringat buku tua di ruang arsip. Di sana, tertulis tentang satu cara memutus perjanjian. Pengganti harus berasal dari pihak yang membuat janji. Haji Surya, teriakku. Kalau perjanjian ini harus dibayar, bayarlah dengan dirimu. Ia tertawa. Aku sudah membayar bertahun-tahun. Mereka yang tak punya keluarga adalah mata uang paling murah. Ucapan itu seperti api menyulut amarah. Aku melompat, mendorongnya ke tengah ruangan. Makhluk hitam mendekat, seolah mencium bau darah segar. Namun, sesuatu berubah. Bayangan itu tidak menyerangku. Ia justru menatap Haji Surya. Suaranya menggema, berat seperti batu jatuh ke sumur. Janji telah melampaui batas. Haji Surya mundur. Aku setia, aku memberi mereka semua yang kau minta. Makhluk itu menggeleng. Keserakahan menutup mata. Kau menunda pembayaran. Aku baru mengerti. Ia terlalu lama menggunakan anak-anak, padahal perjanjian awal menuntut nyawa pembuat janji setelah kekayaan terkumpul. Wajah Haji Surya berubah pucat. Tidak, aku masih ingin hidup. Makhluk itu bergerak, bukan dengan tangan, melainkan dengan bayangan. Kegelapan menelan tubuh pendiri yayasan itu perlahan, seperti tinta jatuh ke air. Suaranya tercekik. Tidak ada darah, hanya bau busuk seperti bangkai lama. Saat semuanya selesai, ruang menjadi sunyi. Bayangan menghilang, seolah tidak pernah ada.
Tubuh Haji Surya tinggal pakaian kosong yang tergeletak di lantai. Anak-anak menatapku dengan mata besar. "Sudah selesai?" tanya Sinta dengan suara kecil. Aku mengangguk, meski lututku hampir runtuh. "Kita pulang." Kami keluar dari panti sebelum matahari terbit. Langit berubah merah pudar, seperti luka yang mulai sembuh. Warga desa terkejut melihat anak-anak keluar bersama seorang relawan tanpa Haji Surya. Polisi datang, ruang bawah dibuka, tulang-tulang kecil ditemukan. Buku catatan terlarang menjadi bukti. Panti ditutup, anak-anak dipindahkan ke tempat aman. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke lokasi itu. Bangunan sudah kosong, rumput tumbuh liar. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Di dinding bekas ruang ritual, muncul tulisan baru dengan tanah hitam. "Perjanjian tidak mati. Ia hanya berganti penjaga." Aku teringat satu hal. Saat makhluk itu menghilang, ia menatapku lama. Tatapannya seperti cermin, seolah berkata, "Giliranmu memilih." Sejak hari itu, aku sering bermimpi tentang ruang bawah, tentang simbol di lantai, tentang suara yang memanggil namaku pelan, seperti orang memanggil anaknya pulang malam hari. Aku mulai merasa tubuhku berubah. Tidur menjadi singkat, uang datang mudah. Setiap kali aku memikirkan kebutuhan, jalan terbuka sendiri, seperti pintu yang diberi engsel gaib. Aku sadar, perjanjian tidak benar-benar hancur. Ia berpindah, seperti api yang melompat dari kayu lama ke kayu baru. Panti asuhan itu ibarat cermin retak. Haji Surya hanyalah wajah yang pertama. Aku mungkin bayangan berikutnya. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan. Ia berakhir dengan pilihan. Apakah aku akan memutus rantai itu atau membiarkannya hidup dalam diriku? Dan malam ini, saat aku menulis semua ini, aku mendengar suara langkah di luar pintu. Bau tanah basah kembali datang. Makhluk itu belum pergi. Ia hanya menunggu jawabanku. Sejak malam tulisan tanah hitam muncul di dinding bekas panti, hidupku berubah seperti jam yang diputar ke arah berlawanan. Siang terasa pendek, malam terasa panjang. Setiap langkahku seperti diikuti gema yang tidak berasal dari kakiku sendiri. Dunia tampak biasa, namun udara di sekitarku selalu berbau hujan lama dan lumpur dingin. Aku mencoba menjauh dari desa itu, pindah ke kota kecil di pinggir hutan, mengira jarak dapat memutus benang tak kasat mata. Tetapi kenangan tidak mengenal peta. Ia mengikuti seperti bayangan mengikuti tubuh saat matahari tepat di atas kepala. Setiap tidur, mimpi yang sama datang. Ruang bawah, lingkaran hitam, lilin biru, dan suara berat memanggil namaku tanpa mulut. "Waktumu memilih." Aku terbangun dengan keringat dingin, seolah habis berenang di sungai gelap. Uang mulai datang dengan cara aneh. Tawaran kerja muncul tanpa aku melamar. Masalah selesai sebelum sempat menjadi beban. Keberuntungan itu seperti buah matang yang jatuh sendiri ke tangan. Namun di balik manisnya, ada rasa pahit yang tertinggal di lidah. Aku sadar, sesuatu sedang menuntunku. Suatu sore, aku melihat seorang pengemis tua di tepi jalan. Tubuhnya kurus seperti ranting patah, matanya kosong. Saat aku melewatinya, ia berbicara tanpa menoleh. "Penjaga baru telah berjalan." Langkahku berhenti. "Kau membawa bau tanah kuburan," lanjutnya. "Itu tanda perjanjian belum putus." Aku ingin bertanya, tetapi lelaki itu sudah tertidur seperti patung batu. Malam berikutnya, listrik padam. Hanya cahaya lilin menerangi kamar. Bayangan dinding bergerak seperti ombak. Dari sudut ruangan, udara menghitam perlahan, membentuk siluet yang kukenal. Makhluk itu kembali. Ia tidak mengaum, tidak menyerang. Ia berdiri seperti hakim di ruang pengadilan yang tak punya kursi. "Warisan telah jatuh ke tanganmu." Suaranya menggema seperti pintu besi ditutup. "Aku tidak meminta ini," jawabku. "Engkau menyelamatkan mereka, maka engkau menerima sisa perjanjian."
Aku teringat Haji Surya. Ia mati bukan karena aku membunuhnya, melainkan karena janji menagih pemiliknya. Sekarang, janji itu mencari wadah baru. Jika aku menolak, jawabku, keberuntungan akan berubah menjadi kutukan. Orang-orang di sekitarmu akan menjadi harga. Kalimat itu seperti pisau ditaruh di leher tanpa menyentuh kulit. Makhluk itu menghilang, namun ruangan tetap dingin seperti peti kosong. Hari demi hari, godaan semakin nyata. Setiap kali aku membantu seseorang, kejadian buruk menimpa orang lain. Seorang tetangga jatuh sakit setelah aku mendapat promosi kerja. Seorang pedagang kehilangan dagangan setelah aku memperoleh uang tambahan. Seolah keseimbangan dunia dipaksa condong ke arahku. Aku merasa seperti berdiri di atas timbangan yang hanya boleh condong satu sisi. Aku menemui seorang kiai tua di desa lain. Rumahnya kecil, namun halaman penuh tanaman obat. Ia mendengarkan ceritaku tanpa memotong. Perjanjian itu seperti api, katanya. Jika tidak dipadamkan, ia akan mencari kayu baru. Bagaimana memadamkannya? Bukan dengan darah, tetapi dengan menutup pintu yang dulu dibuka. Ia memberiku sebungkus tanah dan air yang telah didoakan. Kembalikan ini ke tempat awal perjanjian. Jangan sendirian. Aku kembali ke bangunan panti yang telah kosong. Malam itu bulan tertutup awan. Angin berputar seperti pusaran air. Aku menabur tanah di bekas lingkaran hitam. Air dituangkan perlahan. Suara jeritan muncul dari dalam tanah, seperti logam ditarik dari luka. Bayangan itu muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya. Engkau melawan janji, katanya. Aku menutup pintu yang kau pakai masuk, jawabku. Makhluk itu bergerak, namun tidak menyentuhku. Ia berputar seperti asap terbakar angin. Tanah di lantai retak, lingkaran hitam memudar seperti tinta disiram hujan. Aku jatuh terduduk, nafasku terengah. Udara menjadi normal, bau tanah basah hilang. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sunyi yang benar-benar sunyi. Namun sebelum semuanya gelap, aku mendengar bisikan terakhir. Tidak semua pintu bisa ditutup selamanya. Beberapa hari berlalu tanpa mimpi buruk. Keberuntungan berhenti datang. Hidup kembali biasa, seperti sungai yang kembali ke alurnya. Tetapi suatu pagi, aku melihat simbol kecil tergores di cermin kamar. Tipis, hampir tak terlihat. Tanda yang sama seperti di ruang bawah dulu. Aku mengerti satu hal. Perjanjian tidak lenyap, hanya tertidur. Seperti ular di musim dingin, menunggu panas berikutnya. Dan aku, tanpa sadar, telah menjadi penjaga pintu yang pernah kubuka. Bab ini bukan tentang kemenangan, ia tentang harga dari mengetahui terlalu banyak. Tentang manusia yang ingin memadamkan api, tetapi tetap membawa bara di tangannya. Perjalananku belum selesai, karena selama manusia masih menginginkan jalan pintas, makhluk itu akan selalu menemukan rumah baru. Dan aku akan selalu mendengar langkahnya di balik tidurku. Sejak simbol tipis muncul di cermin kamar, aku mengerti bahwa hidupku tak lagi berjalan lurus. Ia berbelok seperti sungai yang dipaksa mengitari batu besar. Setiap pagi, pantulan wajahku terlihat sama, namun perasaan di dada berubah seperti tanah yang mulai retak saat kemarau. Aku mencoba menghapus tanda itu dengan air dan sabun. Gosokan kain hanya membuatnya semakin jelas. Garis hitam tersebut menyerupai bekas luka lama yang menolak sembuh. Aku merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak memiliki mata, seperti suara yang mengintip dari balik dinding. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar, tetapi sunyi justru terasa lebih berat. Sunyi itu seperti ruang kosong di antara dua guntur. Aku bekerja, berbicara dengan orang-orang, tersenyum bila perlu. Namun di dalam kepala, selalu ada suara pelan yang mengatur langkahku, seperti penunjuk arah yang tidak terlihat. Suatu siang, seorang pria datang ke tempat kerjaku. Wajahnya pucat, pakaiannya sederhana,
Ia mengaku kehilangan anaknya yang dibawa seseorang ke sebuah yayasan lama. Namanya Bima, katanya. Aku dengar dulu ada panti di desa itu. Darahku terasa turun ke kaki. Aku mengenal nama itu, salah satu dari daftar di buku catatan tua. Aku tidak tahu apa-apa, jawabku pelan. Pria itu menatapku lama. Kau berbau tanah hujan, katanya tiba-tiba, seperti orang yang berdiri dekat liang kubur. Aku terdiam. Kata-katanya seperti cermin yang diputar ke arahku sendiri. Malamnya, mimpi datang lebih jelas dari biasanya. Aku berdiri di ruang bawah yang sudah hancur, namun lingkaran hitam muncul kembali, berdenyut seperti jantung. Di tengahnya, anak-anak berdiri tanpa wajah. Mereka memegang tangan kecil ke arahku. "Jangan biarkan kami kembali," bisik mereka bersamaan. Aku terbangun dengan dada sesak, tanganku bergetar. Di jendela bayangan pohon tampak seperti makhluk bertanduk yang menunggu. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Setiap kali melihat orang yang menderita, suara dalam kepalaku berbisik, "Kau bisa menolong dengan cara cepat." Aku tahu maksudnya. Jalan pintas. Perjanjian lama menawarkan hasil tanpa kerja, cahaya tanpa matahari, seperti apel merah yang tampak segar, padahal racun ada di dalamnya. Suatu sore, aku menemukan dompet berisi uang banyak di jalan. Tidak ada identitas. Aku menyerahkannya ke kantor polisi. Namun malam itu, rasa sakit menjalar ke kepalaku. Mimpi buruk datang bertubi-tubi. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar. "Engkau menolak rezeki," katanya. Aku hanya mengembalikan yang bukan milikku. Perjanjian memberi, engkau menutup tangan. Aku memejamkan mata. Aku tidak ingin menjadi penjaga baru. Bayangan itu tertawa tanpa suara. Engkau sudah memegang kuncinya. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering. Orang-orang di sekitarku mengalami nasib buruk tanpa sebab. Tetangga jatuh dari tangga. Seekor kucing mati di depan rumah. Pohon tua roboh menutup jalan. Seolah dunia meminta keseimbangan dengan cara kasar. Aku menemui kembali kiai tua yang dulu membantuku. "Bara masih menempel di jiwamu," katanya setelah melihat wajahku. "Kau tidak membakar, tetapi panasnya tetap ada. Bagaimana menghilangkannya?" Dengan pilihan yang terus-menerus, menolak setiap godaan sampai api kehabisan kayu. Aku bertanya, "Berapa lama?" Ia menatap langit. "Selama manusia masih ingin cepat kaya." Jawaban itu seperti tali tanpa ujung. Malam berikutnya, bayangan datang lagi. Kali ini ia membawa suara anak-anak. "Kami lapar," bisiknya. Aku menutup telinga. "Jangan." Ia mendekat. Bau tanah basah memenuhi kamar. "Jika engkau tidak memberi kami akan mengambil dari sekitarmu." Aku merasa seperti berdiri di tengah jembatan rapuh. Di satu sisi kebaikan, di sisi lain kehancuran. Aku mengambil cermin dan melemparkannya ke lantai. Pecahannya memantulkan simbol hitam itu menjadi banyak, seperti seratusan mata kecil yang menatapku. "Aku bukan milikmu," teriakku. Bayangan itu mundur sedikit, seperti asap tertiup angin. Namun suaranya masih terdengar. Warisan tidak bisa dibuang, ia hanya bisa dipikul. Pagi datang dengan langit gelabu. Aku keluar rumah dan berjalan tanpa tujuan. Kakiku membawaku ke lokasi panti lama. Rumput liar tumbuh tinggi, burung tidak mau hinggap. Aku berdiri di tengah bekas ruang ritual. Angin berputar tetapi tidak dingin. Aku menabur garam dan air doa, bukan untuk memanggil, melainkan untuk menutup. "Aku tidak akan memberi siapapun padamu," bisikku. Udara menjadi berat lalu ringan, seperti pintu yang ditutup perlahan. Saat aku pulang, simbol di cermin mulai pudar. Tidak hilang, tetapi menjadi samar, seperti bekas tinta yang terkena hujan. Aku mengerti sekarang. Perjanjian itu bukan benda yang bisa dibakar. Ia seperti penyakit yang harus dikendalikan setiap hari. Jika lengah, ia tumbuh. Jika dijaga, ia mengecil. Warisan ini bukan harta, melainkan beban.
bukan kekuatan, melainkan ujian. Dan aku memilih menjadi tembok, bukan pintu. Namun di malam sunyi, aku masih mendengar langkah di luar jendela. Tidak mendekat, tidak pergi, menunggu saat aku lelah. Karena selama manusia masih ingin jalan pintas, makhluk itu akan selalu mencari tangan baru. Dan selama aku hidup, aku akan berjalan di antara dua dunia. Dunia yang memberi dengan kerja, dan dunia yang meminta dengan darah. Malam tidak lagi datang sebagai waktu istirahat. Ia hadir seperti tamu yang duduk di sudut ruangan tanpa diundang. Aku bisa merasakan kehadirannya, bahkan sebelum matahari tenggelam. Udara berubah berat, seperti kain basah yang disampirkan di bahu. Setiap langkah terasa diawasi oleh sesuatu yang tidak memiliki bentuk. Simbol di cermin memang memudar, tetapi bayangannya masih tertinggal di pikiranku. Ia seperti bekas luka setelah operasi, tak berdarah lagi, namun selalu mengingatkan bahwa sesuatu pernah dipotong dari dalam tubuh. Aku hidup dengan aturan baru, tidak menerima keberuntungan yang datang tiba-tiba, tidak meminta jalan pintas, tidak mengucapkan harapan dalam hati terlalu keras. Hidupku berubah menjadi perjalanan di atas tali tipis. Sedikit saja condong, jurang sudah menunggu. Suatu malam, hujan turun tanpa angin. Suaranya seperti ribuan jarum menusuk atap. Dari jendela, aku melihat seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Tubuhnya kecil, rambutnya basah. Ia menatap ke arah rumahku tanpa bergerak. Aku membuka pintu. Anak itu tampak seperti Sinta, tetapi lebih pucat. Matanya kosong seperti sumur kering. "Kak," katanya pelan, "kami tidak punya tempat lagi." Dadaku terasa dipukul dari dalam. "Kalian sudah bebas." Ia menggeleng. "Kami tersesat. Pintu lama ditutup, pintu baru belum terbuka." Aku mundur satu langkah. "Aku bukan pintu." Anak itu tersenyum aneh, senyum yang tidak sampai ke mata. "Kau memegang kuncinya." Tubuhnya perlahan berubah seperti asap yang ditiup dari api kecil. Udara menjadi dingin. Dari balik hujan, suara berat muncul lagi. Suara yang sudah kukenal sejak ruang bawah itu runtuh. "Pilihanmu belum selesai." Bayangan hitam berdiri di halaman, lebih tinggi dari pohon mangga. Ia tidak marah, tidak juga lembut. Ia hanya menunggu, seperti penagih utang yang sabar. "Engkau bisa menutup jalan ini selamanya, atau membiarkannya hidup dengan harga murah." "Apa harganya?" tanyaku. "Kau." Kata itu jatuh seperti batu ke sumur hatiku. Jika engkau menjadi penjaga sejati, tidak akan ada lagi anak yang dipakai, tidak ada lagi darah, tetapi hidupmu akan menjadi batas. Kau tidak akan punya keturunan, tidak akan punya keberuntungan besar, tidak akan keluar dari lingkaran ini. Aku mengerti maksudnya. Seperti bendungan yang harus berdiri di sungai agar banjir tidak menelan desa, tetapi bendungan itu sendiri akan terkikis air setiap hari. Jika aku menolak, perjanjian akan mencari tuan baru, dan ia mungkin tidak sebaik dirimu. Angin berhenti, hujan menjadi diam, dunia seperti menahan nafas. Aku teringat wajah anak-anak di panti, teringat suara Sinta yang memohon agar mereka tidak dikembalikan ke kegelapan. Terbayang tulang-tulang kecil di ruang bawah. Semua itu seperti deretan cermin yang memantulkan satu pertanyaan. Apakah hidupku lebih berharga dari banyak jiwa lain? Aku berjalan ke tengah halaman. Tanah terasa dingin di telapak kaki. Aku berdiri tepat di bawah lampu jalan, di antara cahaya dan bayangan. "Aku tidak akan memberi korban lagi," kataku. "Jika kau butuh penjaga, ambil aku saja." Bayangan itu mendekat, tidak menyentuh, tetapi menutup sekelilingku seperti kabut hitam. Dadaku sesak, nafasku pendek. Rasanya seperti berada di dasar laut tanpa air. "Engkau tahu akibatnya," suaranya menggema di dalam kepalaku. "Kesendirian, hidup sederhana, tidak ada jalan kembali." Aku tersenyum pahit. Lebih baik satu orang berjalan dalam gelap daripada banyak anak jatuh ke lubang yang sama. Udara bergetar, lampu jalan pecah tanpa suara. Kegelapan turun seperti tirai. Dalam kegelapan itu,
Aku melihat semua kenangan bergerak seperti potongan film rusak. Wajah Haji Surya saat ditelan bayangan, jeritan dari tanah, simbol di cermin, serta mata anak-anak yang memohon. Kemudian semuanya sunyi. Aku terbangun di halaman rumah saat fajar. Tubuhku lemah, tetapi hidup. Bayangan hitam sudah tidak ada. Hujan berhenti. Dunia kembali seperti biasa. Namun aku tahu, sesuatu telah berubah. Sejak hari itu, aku tidak pernah bermimpi tentang ruang bawah lagi. Tidak ada suara yang memanggil, tidak ada bisikan meminta tumbal. Akan tetapi, hidupku menjadi datar. Rezeki datang secukupnya, tidak lebih, tidak kurang. Hubungan dengan orang-orang selalu berakhir sebelum menjadi dekat, seolah ada tembok tipis yang tidak bisa kulewati. Aku menjadi penjaga tanpa seragam. Tidak ada yang tahu tugasku, tidak ada yang memujiku. Aku hanya berjalan di antara manusia seperti orang biasa, tetapi setiap langkahku adalah pagar bagi sesuatu yang ingin masuk. Kadang aku berdiri di depan cermin dan melihat pantulan wajahku. Simbol itu tidak tampak lagi, tetapi mataku berubah. Ada bayangan tipis di dalamnya, seperti malam yang tersimpan di balik siang. Aku mengerti satu hal, kejahatan tidak selalu dihancurkan dengan perang. Kadang ia dikurung dengan pengorbanan. Perjanjian itu masih ada, tetapi tidak lagi mencari korban. Ia terikat pada satu tubuh, satu hidup, satu kesadaran. Aku tidak menjadi pahlawan, aku hanya menjadi pintu yang tidak pernah dibuka. Dan jika suatu hari aku mati, mungkin perjanjian itu akan bangun lagi, mungkin akan mencari tangan baru. Tetapi selama nafasku masih ada, ia akan tidur seperti ular di musim dingin. Bab ini bukan tentang akhir yang indah. Ia tentang pilihan yang sunyi, tentang seseorang yang memutuskan menjadi batas agar dunia tidak jatuh ke lubang yang sama. Jika ada yang bertanya siapa aku sekarang, jawabannya sederhana. Aku bukan korban, aku bukan pemilik perjanjian. Aku adalah penjaga pintu yang memilih terkunci dari dalam. Waktu berjalan seperti roda tua yang berderit pelan. Hari-hariku kini diisi rutinitas sederhana. Bangun sebelum matahari naik, bekerja seadanya, pulang saat langit mulai redup. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara memanggil. Namun ketenangan itu terasa seperti danau yang terlalu tenang, indah di permukaan, menyimpan arus kuat di bawahnya. Aku hidup sebagai penjaga tanpa tanda. Tidak ada jubah, tidak ada doa khusus. Tugasku hanya satu, menahan diri. Setiap keinginan besar harus dipotong sebelum tumbuh. Setiap harapan berlebihan harus dipatahkan sebelum menjadi permintaan. Seperti petani yang mencabut rumput liar setiap pagi agar ladangnya tidak dikuasai akar beracun. Suatu hari, aku dipindahkan tugas ke daerah pesisir. Tempat itu sepi, anginnya membawa bau garam dan kayu lapuk. Di sana berdiri bangunan tua bekas rumah singgah nelayan. Orang-orang mengatakan sering terlihat cahaya aneh di malam hari. Aku tahu, cerita seperti itu bukan sekedar gosip. Ia seperti asap kecil yang menandakan api belum padam. Malam pertama di tempat baru, aku berjalan menyusuri pantai. Ombak memukul karang dengan suara berat, seperti detak jantung raksasa. Bulan tergantung pucat di langit, menyerupai mata yang tidak mau terpejam. Di kejauhan, kulihat seorang perempuan duduk di pasir. Rambutnya panjang, pakaiannya basah, ia memandang laut tanpa bergerak. "Kau tersesat?" tanyaku. Ia menoleh perlahan. Wajahnya muda, tetapi matanya kosong seperti guci retak. "Aku mencari jalan cepat," katanya. "Aku lelah miskin." Kata-kata itu seperti cermin masa lalu. Aku teringat Haji Surya. Terlintas tulang-tulang kecil, terngiang suara makhluk itu saat menyebut harga. "Tidak ada jalan cepat tanpa lubang," jawabku. "Setiap tangga instan selalu punya anak tangga yang hilang." Perempuan itu tertawa pahit. Aku sudah mencoba bekerja, dunia tetap menutup pintu. Di belakangnya, air laut bergerak aneh. Bayangan panjang muncul di permukaan ombak, membentuk siluet yang kukenal. Tubuh tinggi, kepala bertanduk samar seperti asap yang diberi tulang. Makhluk itu tidak sepenuhnya muncul, ia hanya mengirim isyarat, seperti pedagang yang mengintip calon pembeli dari balik tirai.
Engkau bukan penjaga di sini, bisiknya di dalam kepalaku. Mengapa menghalangi rezeki orang lain? Aku berdiri di antara perempuan itu dan laut. Angin memukul tubuhku seperti tangan kasar. Karena aku tahu harga yang harus dibayar. Perempuan itu menatapku bingung. Harga apa? Aku menghela nafas. Anak-anak, darah, kehilangan. Ia mundur satu langkah. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Banyak orang menginginkan matahari, namun tidak semua sanggup menahan panasnya. Bayangan di laut bergolak. Air mendidih seperti dimasak api tak terlihat. Perempuan itu menjerit dan menutup wajahnya. Aku mengangkat tangan bukan untuk menyerang, melainkan untuk menutup, seperti menahan pintu agar tidak dibuka angin. Tidak hari ini, bisikku. Adara bergetar, ombak surut tiba-tiba, bayangan menghilang seperti asap tersapu hujan. Perempuan itu jatuh terduduk di pasir, menangis tanpa suara. Aku menuntunnya pergi dari pantai, mengantarkannya ke rumah warga terdekat. Ia selamat, tetapi tatapannya berubah, seperti orang yang baru melihat jurang lalu mundur. Sejak malam itu, kejadian serupa terjadi di banyak tempat. Tidak selalu laut, kadang di persimpangan jalan, di hutan kecil, di rumah kosong. Orang-orang yang putus asa mulai mendengar bisikan tentang jalan mudah, dan setiap kali aku harus hadir lebih dulu. Aku merasa seperti penjaga mercusuar di tengah badai, bukan untuk menyelamatkan kapal, melainkan agar mereka tidak menabrak karang yang sama. Namun setiap pertemuan meninggalkan bekas. Tubuhku sering lemas, kepalaku berat, seolah sebagian diriku dipakai sebagai penutup lubang dunia. Suatu malam, aku bertemu seorang anak kecil di terminal bis. Ia duduk sendiri, memeluk tas lusuh. "Kau menunggu siapa?" tanyaku. "Orang yang menjanjikan rumah besar," jawabnya polos. Hatiku mencelos. Siapa orang itu? "Bayangan di pojok jalan, katanya aku bisa jadi kaya." Aku berlutut di depannya. Kaya bukan berarti selamat. Anak itu menatapku, lalu mengangguk pelan. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ketakutan di matanya cukup untuk menjauhkan ia dari sudut gelap itu. Saat anak itu pergi, aku merasakan sesuatu menarik dari dadaku, seperti benang yang diputus satu persatu. Setiap orang yang kuselamatkan membuat perjanjian semakin lemah, namun tubuhku semakin kosong. Aku mulai mengerti, tugasku bukan menghancurkan makhluk itu, melainkan menghabiskan jalannya, seperti mengeringkan sungai dengan menutup mata airnya satu persatu. Tetapi setiap sungai yang kering membuat tanah di sekitarku retak. Aku tidak bisa lagi hidup seperti manusia biasa. Tidak bisa berharap panjang, tidak bisa mencintai tanpa takut. Hidupku menjadi lorong sempit yang hanya mengizinkan satu arah, menjaga. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak lebih tua dari usiaku. Mata itu bukan lagi milik orang yang bebas, ia milik penjaga malam. Aku tersenyum tipis. Setidaknya tidak ada anak yang harus menggantikan aku. Di luar jendela, matahari naik perlahan. Cahaya menembus kabut seperti tangan lembut yang mencoba menyentuh luka. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Selama manusia masih ingin melompati tangga hidup, bayangan itu akan selalu mencari celah. Dan selama nafasku masih ada, aku akan berdiri di depan celah itu. Seperti batu kecil di tengah sungai deras, tidak menghentikan arus, namun cukup untuk mengubah arah. Bab ini bukan tentang kemenangan besar, ia tentang langkah-langkah kecil yang menunda bencana, tentang seseorang yang memilih menjadi penahan gelombang meski perlahan terkikis. Dan jika suatu hari aku jatuh, aku berharap ada orang lain yang belajar dari kisah ini, bahwa jalan cepat sering berujung pada lubang, dan lubang selalu meminta lebih daripada keinginan. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk menahan gelap terlalu lama. Bahkan batu pun retak jika terus diterpa ombak. Aku mulai merasakan itu ketika pagi tidak lagi membawa segar, melainkan beban. Bangun tidur seperti mengangkat karung pasir dari dada. Nafas terasa pendek, langkah seperti diseret bayangan sendiri. Setiap tempat yang kudatangi kini terasa sama, sunyi dengan wajah berbeda. Terminal, pantai, gang sempit, rumah kosong, semuanya memiliki bau yang serupa, bau keputusasaan.
seperti pasar yang menjual mimpi murah tetapi menyimpan harga mahal di balik etalase. Aku mulai kehilangan hitungan berapa banyak orang yang kutarik menjauh dari bisikan gelap. Ada ibu yang hampir menyerahkan anaknya demi janji rejeki. Ada pemuda yang ingin menukar masa depan dengan kekuatan. Ada kakek yang berharap umur panjang dengan cara terlarang. Mereka semua datang dengan mata penuh harap, lalu pulang dengan langkah gemetar. Setiap pertemuan menyisakan bekas di dalam diriku, seperti goresan kecil di cermin. Tidak terlihat dari jauh, namun cukup untuk mengaburkan pantulan. Suatu malam, aku duduk di halte kosong. Lampu kuning menggantung seperti bulan palsu. Angin lewat membawa suara plastik berderak. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berharap makhluk itu muncul, bukan untuk melawan, melainkan untuk bertanya. Berapa lama lagi? Bayangan hitam benar-benar datang, tidak dari depan, melainkan dari belakang pikiranku sendiri. Ia duduk di sampingku, seperti orang tua yang kelelahan. Engkau mulai rapuh, katanya. Aku hanya manusia, jawabku. Manusia punya batas. Ia tertawa tanpa suara. Dulu kau berkata ingin menjadi tembok. Tembok pun runtuh jika hujan tidak berhenti. Aku menatap jalan kosong. Jika aku runtuh, siapa yang akan berdiri? Orang lain, selalu ada orang lain. Jawaban itu lebih menakutkan daripada ancaman. Hari-hari berikutnya, kelelahan berubah menjadi kesalahan kecil. Aku terlambat datang ke satu tempat. Seorang pria sudah terlanjur membuat janji pada bayangan laut. Ia tidak mati, tetapi kehilangan akal. Setiap malam tertawa sendiri, menyebut angka-angka yang tidak dimengerti siapapun. Aku berdiri di depan rumahnya, merasa seperti datang setelah api memakan setengah bangunan. Sejak itu, rasa bersalah tumbuh seperti tanaman liar. Setiap kegagalan menjadi batu di punggungku. Aku mulai bermimpi bukan tentang makhluk itu, melainkan tentang diriku sendiri yang berdiri di tengah lapangan kosong, memanggil bantuan, namun tidak ada suara keluar dari mulutku. Aku sadar, aku tidak hanya menjaga pintu, aku juga sedang perlahan dikurung di dalamnya. Pada suatu pagi, aku pingsan di pinggir jalan. Saat membuka mata, aku berada di rumah seorang perempuan tua yang tidak kukenal. Ia memberiku air hangat. Kau membawa wajah orang yang terlalu lama berjalan, katanya. Aku ingin tertawa tetapi tidak sanggup. Kau melawan sesuatu yang besar? Tanyanya lagi. Bukan besar, hanya sangat lapar. Ia mengangguk seolah mengerti. Bahkan anjing penjaga perlu tidur. Jika tidak, ia akan menggigit bayangan sendiri. Kalimat itu seperti pisau kecil yang memotong kesadaranku. Selama ini aku terus berdiri, tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerahkan beban kepada siapapun. Aku mulai berpikir, mungkin perjanjian itu tidak hanya bisa dikunci oleh satu tubuh. Mungkin ia harus dibagi, seperti api unggun yang dijaga banyak orang agar tidak menjalar. Malam itu, aku kembali ke bekas panti lama. Tempat itu sunyi, rumput tinggi seperti rambut orang tua. Aku berdiri di tengah ruangan bekas ritual. Aku lelah, kataku pada udara. Jika kau ingin hidup, hiduplah dengan banyak penjaga, jangan dengan satu korban. Bayangan hitam muncul samar di dinding, tidak penuh, hanya setengah. Engkau ingin membagi beban? Tanyanya. Aku ingin mengakhiri kelaparanmu dengan cara lain. Ia terdiam lama, lalu berkata, manusia jarang mau menjaga tanpa imbalan. Tidak semua, jawabku. Masih ada yang memilih menahan diri demi orang lain. Aku teringat Sinta, teringat anak kecil di terminal, teringat perempuan di pantai. Mereka tidak menjadi penjaga, tetapi mereka belajar mundur dari jurang. Mungkin itulah awal dari banyak tembok kecil. Sejak malam itu, aku mulai berbagi kisah. Bukan tentang makhluk itu secara jelas, melainkan tentang bahaya jalan pintas. Aku berbicara di tempat ibadah, di balai desa, di warung kopi. Aku menyebut perjanjian sebagai jebakan, bukan keajaiban. Beberapa menertawakan, beberapa mendengarkan. Tetapi perlahan, bisikan gelap berkurang, tidak hilang, hanya melemah. Seperti api yang kekurangan kayu.
Tubuhku masih lemah, namun hatiku tidak lagi sendirian. Beban yang dulu seperti gunung, kini terasa seperti bukit yang bisa dinaiki bersama. Namun kelelahan tetap ada. Kadang aku duduk di depan cermin dan melihat wajah yang tidak kukenal. Rambut memutih lebih cepat, mata menyimpan malam. Aku mulai memahami satu hal. Penjaga bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang bangun setiap kali ingin menyerah. Suatu senja, bayangan itu muncul lagi, lebih tipis dari sebelumnya. "Engkau mengubah caranya," katanya. Aku mengubah jalannya. "Apakah engkau bahagia?" Aku menatap langit jingga. Bahagia bukan tujuan, cukup tidak ada lagi anak yang ditukar. Bayangan itu menghilang perlahan seperti asap yang kehilangan api. Aku tahu perjanjian belum mati, ia hanya lapar, dan kelaparan bisa ditahan jika tidak diberi makan. Namun tubuhku tetap manusia. Suatu hari, aku akan jatuh lebih dalam dari biasanya. Dan saat hari itu datang, aku berharap sudah ada cukup banyak tembok kecil berdiri di dunia ini. Pagi datang dengan warna pucat, seperti kain lama yang dijemur terlalu sering. Tubuhku terasa ringan sekaligus rapuh, seakan tulang berubah menjadi abu yang ditahan kulit. Aku tahu, waktuku sebagai penjaga tidak akan panjang. Bukan karena bayangan itu menang, melainkan karena manusia tidak diciptakan untuk berdiri terlalu lama di batas dua dunia. Aku berjalan menuju tempat pertama semua ini bermula. Bangunan bekas panti yang kini hanya tinggal rangka dan rumput liar. Angin menggeser daun kering seperti halaman buku yang ditutup perlahan. Di sana, aku ingin menutup satu pintu terakhir. Selama berbulan-bulan, aku menyebarkan cerita tentang bahaya jalan pintas. Tidak menyebut makhluk, tidak menyebut ritual, hanya menyebut akibat. Orang-orang mulai berhenti mencari celah gelap. Seperti anak yang belajar takut pada api setelah melihat luka di tangan temannya. Namun satu masalah tetap ada. Bayangan itu masih hidup, meski kurus. Ia bukan makhluk yang bisa dibunuh dengan senjata. Ia hanya bisa dibuat kelaparan sampai lupa cara berburu. Di tengah reruntuhan, aku menggambar lingkaran dengan kapur putih. Bukan simbol pemanggil, melainkan batas. Di sana aku berdiri, menghadap arah matahari yang naik pelan. Aku datang bukan untuk meminta, ucapku pada udara. Aku datang untuk menutup. Bayangan muncul dari tanah seperti asap yang lupa menjadi awan. Bentuknya tidak lagi besar, tingginya setara manusia. Matanya tidak lagi tajam, melainkan redup seperti lampu kehabisan minyak. "Engkau mengajar mereka menolak kami," katanya. "Aku mengajar mereka memilih. Pilihan melahirkan kesulitan. Kesulitan melahirkan manusia yang kuat." Makhluk itu terdiam. Angin berhenti. Burung-burung di pohon seolah menunggu. "Kau ingin mengurungku?" tanyanya. "Tidak, aku ingin memutus jalur makanmu." Ia tertawa pendek. "Jika manusia lapar, mereka akan memanggil kami lagi. Tidak, jika mereka belajar menahan diri." Aku mengeluarkan buku catatan lama yang berisi nama-nama anak-anak. Aku membakarnya perlahan. Api kecil menyala, bukan sebagai ritual, melainkan sebagai pengakhiran. Asap naik ke udara seperti doa tanpa suara. "Nama-nama ini tidak lagi menjadi hutang," kataku. Bayangan mundur setapak. Tanah di bawahnya berubah pucat. "Apa yang kau korbankan?" tanyanya. Aku menutup mata. Diriku sendiri. Aku berdiri di lingkaran kapur dan tidak bergerak. Nafasku terasa berat, seperti menahan laut dengan dada. Dunia di sekelilingku memudar, suara menjadi jauh. Aku melihat semua wajah yang pernah kuselamatkan. Anak di terminal, perempuan di pantai, ibu yang menangis, pemuda yang ragu. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka hanya tahu bahwa suatu hari mereka tidak jadi melangkah ke jurang. Bayangan itu mengerang, bukan karena marah, tetapi karena lapar. "Jika engkau menjadi batas, aku akan menjadi bayangmu," katanya. "Tidak," jawabku pelan. "Aku akan menjadi cerita." Udara bergetar. Lingkaran kapur pecah menjadi garis tipis lalu menghilang. Bayangan itu menyusut, berubah seperti asap pagi yang tersapu matahari. Tidak hilang sepenuhnya, namun tidak lagi memiliki bentuk untuk berburu.
Aku jatuh berlutut. Nafasku pendek. Dadaku terasa kosong seperti rumah yang ditinggal penghuninya. Saat aku membuka mata, matahari sudah tinggi. Tempat itu terasa biasa. Tidak ada bau tanah basah, tidak ada dingin, hanya suara angin dan daun. Aku bangkit dengan susah payah. Kakiku lemah, tetapi aku bisa berjalan. Hari-hari setelah itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi panggilan. Aku kembali hidup sebagai manusia biasa. Namun tubuhku seperti jam yang dipercepat. Rambut memutih cepat, kulit mengering. Setiap langkah terasa seperti langkah terakhir. Aku pindah ke desa kecil di pinggir sawah, mengajar anak-anak membaca. Tidak bercerita tentang gelap, aku hanya mengajarkan mereka sabar dan bekerja perlahan, seperti menanam padi tanpa berharap panen esok hari. Suatu sore, seorang anak bertanya, "Pak, kenapa kita tidak boleh ambil jalan cepat?" Aku tersenyum, karena jalan cepat sering tidak punya pegangan. Orang yang berlari di sana mudah jatuh. Ia mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti. Malam terakhir datang tanpa tanda. Aku duduk di beranda, memandang bintang. Angin lembut seperti tangan ibu yang menutup selimut. Aku tidak takut, karena aku tahu perjanjian itu kini bukan lagi makhluk yang berjalan bebas. Ia telah berubah menjadi cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita tentang harga, tentang bahaya, tentang keterakahan. Jika suatu hari seseorang mencoba membuka pintu gelap, mungkin ia akan teringat kisah ini. Mungkin ia akan ragu, dan keraguan adalah tembok pertama. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, aku tidak melihat bayangan. Aku hanya melihat cahaya kecil, seperti lilin yang ditaruh jauh di ujung lorong. Bukan terang yang menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Aku sadar, menjadi terang tidak berarti mengusir malam. Terang hanya memberi tanda bahwa jalan masih ada. Dan aku memilih menjadi tanda itu. Jika kelak bayangan itu bangun lagi, ia tidak akan menemukan aku. Ia akan menemukan banyak orang yang telah belajar berkata tidak. Seperti sungai yang dibendung bukan oleh satu batu, tetapi oleh ribuan pasir yang mengeras bersama. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan besar. Ia berakhir dengan pilihan kecil yang diulang setiap hari. Tidak memilih jalan pintas. Tidak menjual jiwa demi cepat kaya, tidak membuka pintu yang seharusnya tertutup. Itulah harga dari menjadi terang di tengah gelap. Dan selama masih ada manusia yang mau berjalan perlahan, bayangan itu hanya akan menjadi legenda, bukan penguasa. Perjanjian itu memang berhasil ditutup, tetapi tidak pernah benar-benar hancur. Karena selama masih ada manusia yang ingin kaya dengan cara cepat, selama masih ada yang ingin jalan pintas tanpa kerja keras, maka pintu itu akan selalu mencoba terbuka kembali. Pertanyaannya sekarang, jika suatu hari kamu mendengar bisikan yang menjanjikan segalanya, apakah kamu akan menolaknya atau justru menjadi penjaga berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe karena kisah horor berikutnya mungkin akan lebih dekat dengan kehidupanmu daripada yang kamu kira.